Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Rahmi Maulida dari jurusan Pendidikan Matematika UIN Antasari Banjarmasin. Hari ini Ibu akan mengajarkan tentang menentukan nilai optimum fungsi objektif. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, kalian diharapkan mampu menentukan nilai optimum dari fungsi objektif. Apa itu nilai optimum? Nilai optimum itu nanti bisa dimaksud dengan nilai maksimum atau nilai minimum sesuai permasalahan pada soal. Pembelajaran hari ini berkaitan dengan materi sistem pertidaksamaan linear dua variabel yang telah kalian pelajari, yaitu bagaimana mencari daerah himpunan penyelesaian jika diketahui suatu sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Oke, untuk lebih jelasnya kita langsung saja ke materi. Misalnya, ada suatu permasalahan seperti ini, diketahui luas lahan parkir di sebuah tempat hiburan 360 meter persegi. Sebuah mobil dan sebuah bus masing-masing membutuhkan lahan 6 meter persegi dan 24 meter persegi. Daerah parkir itu tidak dapat memuat lebih dari 30 kendaraan. Tentukan penghasilan maksimum yang diterima tukang parkir jika biaya parkir untuk sebuah mobil Rp5.000 dan sebuah bus Rp25.000. Untuk menjawab soal ini, kita lihat pertanyaannya. Tentukan penghasilan maksimum. Nah, penghasilan maksimum pada soal ini berkaitan dengan banyaknya mobil dan banyaknya bus. Jadi, kita misalkan banyaknya mobil dengan variabel X dan banyaknya bus dengan variabel Y. Nah, kemudian langkah selanjutnya yaitu membuat model matematikanya. Terlebih dahulu kita buat tabel untuk membantu membuat model matematikanya. Lihat di tabel bagian kolom pertama itu yang diketahui dari soal, ada luas lahan, daya tampung, dan biaya parkir. Nah, kan tadi kemudian untuk kolom kedua kan itu mobil tadi dimisalkan dengan X, bus dimisalkan dengan Y. Kemudian kolom persediaan pasti kan ada pembatasan tadi, pembatasan berapa, seperti pada luas lahan parkir dibatasi 360 meter persegi, jadi tidak boleh melebihi itu. Kemudian daya tampungnya juga tidak dapat memuat lebih dari 30 kendaraan. Nah, kemudian 6 kan tadi mobil. Nah, mobil itu membutuhkan lahan 6 meter persegi. Jadi kita taruh dulu 6. Kemudian bus 24 meter persegi, luas lahan yang diperlukannya. Kemudian yang satu itu, kenapa satu? Nah, satu itu karena kita tidak tahu belum berapa jumlah X, berapa jumlah mobil, dan berapa jumlah Y-nya. Kita tidak tahu belum berapa yang ditampung dari parkir itu, berapa buah mobil dan berapa buah bus. Nah, kemudian untuk biaya parkir diketahui dari soal, mobil Rp5.000 dan untuk bus Rp25.000. Sehingga kita dapatkan model matematikanya. Untuk yang pertama 6X. Kenapa 6X? Itu kan di bagian luas lahan 6, mobilnya X, ditambah 24Y, busnya kan Y tadi, 6X ditambah 24Y kurang dari sama dengan 360. Nah, kenapa kurang dari sama dengan? Karena kan tadi di soal luas lahan parkir itu kan 360 meter persegi. Tidak mungkin kalau jumlah yang dibutuhkan mobil dan bus lebih dari luas lahan parkir. Jadi harus paling tidak sama dengan 360 meter persegi. Boleh juga kurang, jadi kurang dari sama dengan 360 meter persegi. Kemudian pertidaksamaan itu bisa kita sederhanakan. Nah, kita sederhanakan bagi 6 sehingga menjadi X ditambah 4Y kurang dari sama dengan 60. 6 kan bagi 6 1, 24 bagi 6 4, 360 bagi 6 60. Nah, kemudian untuk model matematika yang kedua itu
1x itu kan bisa ditulis x saja, jadi x ditambah y kurang dari sama dengan 30. Nah, jadi untuk model matematika yang kedua ini pada daya tampung. Nah, kan daya tampung itu tidak dapat memuat lebih dari 30 kendaraan. Jadi harus kurang dari paling tidak sama dengan 30 kendaraan. Jadi tandanya kurang dari sama dengan 30. Kemudian untuk model matematika yang ketiga, x lebih dari sama dengan 0. Dan untuk yang keempat, y lebih dari sama dengan 0. Nah, kenapa jadi seperti itu? Karena untuk mobil dan bus kan nggak mungkin negatif nilainya. Nggak mungkin tidak ada, nggak mungkin, maksudnya nggak mungkin negatif kurang dari 0 kan? Jadi kita dapatkan model matematika dari permasalahan ini, yaitu x ditambah 4y kurang dari sama dengan 60, x ditambah y kurang dari sama dengan 30, x lebih dari sama dengan 0, dan y lebih dari sama dengan 0. Kemudian langkah selanjutnya, karena kita di soal tadi diminta menentukan penghasilan maksimum, maka kita akan memaksimumkan fungsi objektif. Dengan yaitu fungsi objektifnya f(x, y) sama dengan 5000x ditambah 25000y. Nah, kemudian dengan kendala yang kita dapatkan dari model matematika yang kita dapatkan tadi, sehingga kendalanya x ditambah 4y kurang dari sama dengan 60, x ditambah y kurang dari sama dengan 30, x lebih dari sama dengan 0, y lebih dari sama dengan 0. Nah, kita akan menyelesaikan ini dengan seperti pembelajaran sebelumnya tentang penyelesaian sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Kita akan buat grafiknya untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian. Untuk membuat grafik, kita tentukan titik potongnya terlebih dahulu. Untuk yang pertama, kita buat pertidaksamaan itu menjadi sama dengan, nah itu x ditambah 4y kita jadikan sama dengan 60. Nah, untuk x-nya sama dengan 0, maka 4y sama dengan 60, sehingga y-nya 60 dibagi 4 kan 15. Nah, jadi untuk titik potong di sumbu y adalah 0,15. Kemudian jika y sama dengan 0, maka x-nya sama dengan 60, sehingga titik potong di sumbu x adalah 60,0. Kemudian untuk pertidaksamaan yang kedua, kita buat jadi sama dengan juga, x ditambah y sama dengan 30. Nah, untuk x sama dengan 0, maka y-nya sama dengan 30, didapat titik potongnya di sumbu y, yaitu 0,30. Kemudian untuk y sama dengan 0, maka x sama dengan 30, titik potong di sumbu x, yaitu 30,0. Nah, kita gambarkan untuk persamaan garis yang pertama. Untuk persamaan garis x ditambah 4y sama dengan 60, kan tadi didapat untuk titik potong di sumbu y yaitu 15, titik potong di sumbu x yaitu 60, tinggal kita garis. Terus kenapa arsirannya di sebelah kiri garis? Karena kita untuk mengarsirnya ini kita lakukan uji titik. Nah, uji titik ini kita coba masukkan ke persamaan garis x ditambah 4y kurang dari sama dengan 60 tadi, kita masukkan 0,0. Nah, jika x-nya 0, y-nya 0, maka 0 kurang dari sama dengan 60. Nah, bernilai benar. Kalau bernilai benar, maka 0,0 masuk dalam daerah yang diarsir. Kemudian untuk persamaan garis yang kedua, sama seperti tadi. Setelah kita dapatkan titik potongnya, kita gambar. Kan kita dapatkan titik potong di sumbu x yaitu di titik 30,0 dan di sumbu y yaitu di titik 0,30, kita gambar. Nah, kemudian untuk menentukan daerah arsirannya sama seperti tadi, kita lakukan uji titik. Misalnya kita ambil di titik 0,0, kita masukkan ke pertidaksamaan yang asal, yaitu x ditambah y kurang dari sama dengan 30, kita masukkan, maka hasilnya 0
kurang dari sama dengan 30 bernilai benar. Nah, jadi di titik 0,0 itu termasuk daerah yang diarsir, sehingga untuk mengarsirnya ke sebelah kiri garis. Kemudian untuk kendala yang ketiga yaitu X lebih dari sama dengan 0, maka untuk X lebih dari sama dengan 0 berarti daerah arsirannya yaitu sebelah kanan sumbu Y. Kemudian untuk kendala Y lebih dari sama dengan 0, maka untuk daerah arsirannya maka sebelah atas sumbu X. Sekarang untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian, maka yang memenuhi semua arsiran. Lalu kita namakan pojok atau sudut daerah himpunan penyelesaian itu. Untuk di titik 0,0 kita namakan sudut O, kemudian di titik 30 itu sudut A, kemudian ada sudut B, kemudian sudut C di titik 0,15. Kemudian kita belum tahu berapa nilainya sudut B. Untuk mencari sudut B, kita lakukan eliminasi dengan menggunakan kedua persamaan garis. Kita eliminasi X ditambah 4Y sama dengan 60, dikurang X ditambah Y sama dengan 30, didapat 3Y sama dengan 30, sehingga Y sama dengan 10. Kita substitusi Y sama dengan 10 ke salah satu persamaan. Nggak harus X ditambah Y sama dengan 30. Nah, ini Ibu coba di X ditambah Y sama dengan 30. Nah, kita substitusi Y sama dengan 10, masukkan Y-nya 10, sehingga didapat X sama dengan 30 kurang 10. Nah, didapat X sama dengan 20, sehingga didapat titik sudut B yaitu 20,10. Setelah kita dapatkan titik sudut-sudutnya, kemudian kita kan tadi di awal telah tahu bahwa fungsi objektifnya yaitu fx, y sama dengan 5000x ditambah 25000y. Nah, kita masukkan nilai titik-titik sudut. Kalau kita substitusi seperti pada titik O yaitu 0,0, kita substitusi 5000 kali 0 ditambah 25000 kali 0, maka sama dengan 0. Begitu juga seterusnya. Lakukan substitusi titik-titiknya sehingga nanti diperoleh nilai maksimum. Kita lihat yang mana yang memenuhi nilai maksimum. Karena kita mau cari penghasilan maksimumnya. Diperoleh di situ yang mempunyai nilai maksimumnya yaitu 375.000. Nah, jadi tukang parkir itu akan memperoleh penghasilan maksimum yaitu Rp375.000 jika ia hanya menerima parkir bus sebanyak 15 buah. Karena untuk Y-nya 15 sedangkan X-nya 0. Nah, tadi Ibu telah menjelaskan itu menggunakan uji titik sudut. Sekarang bagaimana kalau menggunakan metode garis selidik? Nah, kalau menggunakan metode garis selidik, tetap menggunakan grafik yang telah kalian gambar, kemudian kalian gunakan garis selidik. Nah, kan diketahui tadi fungsi objektifnya yaitu fx, y sama dengan 5000x ditambah 25000y. Nah, kemudian gunakan garis selidik AX ditambah BY sama dengan K, di mana AX plus BY itu ini 5000X ditambah 25000Y sama dengan K. K ini biasanya adalah perkalian dari A kali B. 5000 kali 25000, 125.000. Kemudian kita sederhanakan bagi 1000, didapat 5X ditambah 25Y sama dengan 125. Untuk X sama dengan 0, maka 25Y sama dengan 125. 125 bagi 25, didapat Y sama dengan 5, sehingga didapat titik potong di sumbu Y adalah 0,5. Kemudian jika Y sama dengan 0, maka 5X sama dengan 125, sehingga X-nya 125 bagi 5 yaitu 25, sehingga didapat titik potong di sumbu X yaitu 25,0.
kita gambar garis selidik yang kita dapatkan titik potongnya ini, kita gambar di grafik yang telah kalian gambar. Nah, misalkan di sini, ini kan di sumbu X 25. Nah, berarti 25 di sini ya. Kemudian di sumbu Y titik potongnya di 5. 0,5 ya. Sini. Nah, kita hubungkan kita namakan misalnya garis ini dengan nama garis K ya. Nah, garis K ini kita gunakan penggaris. Garis K ini jika kita geser perlahan ke atas, maka dia akan semakin maksimum. Kalau digeser ke bawah, dia nilainya semakin minimum. Karena kita mau cari nilai maksimum, penghasilan maksimum, maka kita cari nilai maksimum, berarti kita geser ke atas. Nah, sejajar garis yang K yang warna merah, kita geser ke atas, ketemu di B, di titik B. Tapi lihat, titik C masih belum tersentuh. Kita lihat di daerah himpunan penyelesaian aja, nggak boleh keluar dari daerah himpunan penyelesaian. Nah, ternyata ada masih titik C. Nah, jadi titik C lah yang paling maksimum yang bisa digerakkan sejajar garis K. Jadi sama aja dengan menggunakan uji titik sudut tadi, maka di titik C lah yang maksimum. Tinggal masukkan seperti tadi, kita masukkan titik C ini kan 0,15, tinggal kita masukkan X-nya 0, Y-nya 15 seperti tadi, diperoleh nanti hasilnya sama seperti tadi, yaitu 375.000. Jadi mau kalian menggunakan uji titik sudut maupun garis selidik, hasilnya sama. Sekian materi pembelajaran hari ini dari Ibu. Kalau ada yang ditanyakan silahkan di grup. Dan jangan lupa tetap semangat dan jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.